Kali ini, kita akan belajar tentang metode instrumental variables. Metode instrumental variable atau IV menggunakan variabel eksogen untuk mengantisipasi munculnya masalah bias. Metode ini pada dasarnya menggunakan konsep metode ekonometrika, yaitu Two Stages Least Squares atau 2SLS. Metode instrumental variables pada umumnya digunakan untuk mengevaluasi program yang sifatnya voluntary enrollment. Konsep dasarnya, metode ini menggunakan variabel eksogen untuk mengatasi potensi munculnya masalah bias dalam analisis. Contohnya, pada studi kasus evaluasi dampak tentang program mikrokredit terhadap pengeluaran rumah tangga. Untuk mengukur dampak mikrokredit terhadap pengeluaran rumah tangga, yang dijadikan pembanding hanyalah kelompok individu yang mengikuti program dan kelompok individu yang tidak mengikuti program mikrokredit. Padahal, pada kenyataannya, keputusan individu untuk ikut dalam program mikrokredit dapat dipengaruhi oleh hal yang tidak teramati, seperti kondisi pasar di daerah tempat tinggalnya, keberadaan institusi mikrokredit di tempat tinggalnya, dan lain sebagainya. Kondisi pasar mempengaruhi permintaan individu terhadap kredit, dan di sisi lain juga dapat mempengaruhi pengeluaran rumah tangga. Maka, untuk mengatasinya diperlukan penggunaan instrumen untuk mengisolasi exposure terhadap intervensi. Kemudian pertanyaan yang muncul adalah, kapan kita harus memilih IV untuk digunakan sebagai model analisis evaluasi dampak? Yang bisa dijadikan alasan adalah ketika terdapat potensi masalah endogeneity dan reverse causality pada studi kita. Apa yang dimaksud dengan masalah endogeneity dan reverse causality? Yuk cari tahu. Masalah endogeneity adalah apabila ada faktor yang tidak teramati atau unobserved variable yang mungkin mempengaruhi intervensi dan juga mempengaruhi hasil atau outcome. Sedangkan masalah reverse causality adalah adanya kemungkinan hubungan balik antara variabel independen dan variabel dependen, yaitu ketika variabel dependen mempengaruhi variabel independen. Namun, bisa juga terjadi sebaliknya, di mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Asumsi yang digunakan untuk mendasari metode IV adalah bahwa variabel instrumen yang digunakan menjadi penentu exposure individu terhadap intervensi, dan variabel tersebut hanya dapat mempengaruhi hasil atau outcome melalui intervensi tersebut. Yang perlu diperhatikan dalam menggunakan metode IV adalah untuk menemukan instrumen yang baik dan tepat, di mana syarat instrumen yang baik adalah bersifat eksogen, berkorelasi dengan exposure intervensi, dan tidak berkorelasi langsung dengan variabel hasil. Lalu, bagaimana cara menemukan instrumen yang baik? Jawabannya adalah tidak ada metode tertentu untuk menemukan instrumen yang tepat, melainkan hanya bisa ditemukan melalui percobaan atau trial and error atau berdasarkan studi terdahulu yang sebelumnya sudah digunakan. Mengapa kita harus menggunakan instrumen yang tepat dalam metode IV? Yaitu karena instrumen yang tidak tepat tentu tidak dapat mengatasi masalah bias dalam studi. Ukuran tepat atau tidaknya sebuah instrumen adalah apabila hasil pengujian statistiknya paling tidak bernilai lebih besar dari 10. Jika diilustrasikan, tahapan dalam metode IV adalah 2 kali regresi. Pada regresi pertama, yang diestimasi adalah variabel instrumen terhadap exposure intervensi. Sedangkan pada regresi kedua, hasil estimasi exposure intervensi tersebut berlaku sebagai variabel independen. Sedangkan variabel dependennya adalah variabel outcome atau hasil yang ingin diamati sebagai dampak dari intervensi. Terdapat 2 pengujian yang dapat dilakukan setelah estimasi model IV, yaitu endogeneity test dan weak instrument test. Endogeneity test berguna untuk mendeteksi adanya masalah endogeneity dalam studi. Sebenarnya, tes ini juga dapat dilakukan sebelum peneliti memutuskan untuk menggunakan metode IV atau tidak dalam studinya, karena jika terbukti tidak terdapat masalah endogeneity dalam studi, maka metode IV tidak perlu digunakan. Sedangkan, weak instrument test adalah pengujian yang digunakan untuk melihat ketepatan instrumen yang digunakan dalam studi. Dari pengujian ini,
peneliti dapat mencari instrumen yang paling tepat untuk digunakan dalam studi.